Baik, puji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kakak berharap semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Haleluya. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan. Baik adik-adik, semuanya yang belum siap, boleh persiapkan dirimu. Kita mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum itu, kita bersatu di dalam doa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua, baik ada di rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap seluruh segenap guru-guru Abi dan juga anak-anak Abi akan datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap datang kepada Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Adik-adik boleh mengangkat tangan. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Tibalah kami akan bersorek muji nama Tuhan. Mampukan setiap kami, adik-adik yang ada di rumah, maupun kakak-kakak guru sekolah minggu untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Kakak mau lihat, lambaikan tangan yang ada di rumah. Kakak belum lihat semuanya yang belum mengangkat tangan ini. Angkat tangan semua. Haleluya. Kakak percaya semuanya bersukacita. Haleluya. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dari terbit matahari. Adik-adik tahu? Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuklah. Biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangan semua, puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Tadi kakak belum suruh untuk bangkit berdiri ya. Nah, sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Tadi kakak belum suruh adik-adik untuk bangkit berdiri kan? Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Ajak adiknya, ajak kakaknya untuk bersama-sama muji nama Tuhan lebih lagi. Mari bangkit berdiri adik-adik. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, semua angkat tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk adiknya atau kakaknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima
kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, sebelum itu adik-adik persiapkanlah dirimu lebih lagi di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena kita mau menerima berkat firman Tuhan. Oke, baik adik-adik, semuanya siap? Amin. Amin. Kita naikkan pujian kita. Mari adik-adik angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Lebih sungguh lagi, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan yang akan pimpin dalam firman Tuhan. Halo, mari adik semua, apa kabar yang ada di rumah? Hari ini kita balik lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Pak kami yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu kau urapi setiap kami yang mendengarkan maupun yang kakak yang menyampaikan, biarlah boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini Kak Suji mau cerita tentang menghormati orang tua. Yuk kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-19. Adik-adik yang di rumah boleh baca sama-sama ya. Kak Suji baca di sini, adik-adik baca di rumah. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Menghormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik semua, di sini dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, di sini mengajarkan adik-adik dan Kak Suji juga untuk menghormati orang tua kita. Gimana sih caranya Kak Suji? Biar kita tuh bisa menghormati orang tua, atau bagaimana sih Kak Suji cara-caranya agar kita tuh bisa menghormati orang tua kita? Nah, cara kita menghormati orang tua kita itu yang pertama adalah mengikuti perkataan dan perintah apa yang orang tua kita sampaikan. Pastinya perintah itu adalah perintah yang baik ya adik-adik ya.
Nah, kita bisa buka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-1. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-1 bunyinya adalah, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nah, di ayat ini tuh juga dikatakan bahwa kita tuh harus mendengar setiap didikan orang tua kita agar kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik semua, gimana sih Kak Suji caranya agar kita tuh mengikuti setiap perkataan dan perintah orang tua kita, Kak Suji? Nah, dengan cara adik-adik adalah menjaga kesehatan. Itu yang pertama. Kenapa Kak Suji menjaga kesehatan? Nah, orang tua kalian pasti menginginkan agar kalian tuh tetap sehat. Ya, agar kalian tuh tetap kuat, agar kalian tuh bisa mengerjakan segala sesuatunya. Coba deh adik-adik ingat, ketika adik-adik sakit, pasti orang tua adik-adik tuh sedih. Lihat adik-adik sakit. Ada lagi orang tua yang panik banget tuh pas lihat anak-anaknya sakit. Aduh, yuk kita ajak anak kita ke rumah sakit biar bisa berobat dan bisa sembuh. Nah, perintahnya itu adalah kita harus menjaga kesehatan kita adik-adik agar orang tua kita tidak panik, agar orang tua kita tidak takut gitu. Dengan cara apa kita menjaga kesehatan kita? Dengan makan yang teratur dan banyak-banyak makan sayur, karena sayur itu sangat sehat adik-adik buat tubuh kita. Apalagi di masa pandemi ini ya adik-adik ya, sangat butuh sekali protein dan karbohidrat yang bisa membantu kekuatan kita agar imun kita kuat adik-adik. Dan kita bisa semangat dalam mengerjakan segala sesuatunya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkataan orang tua kita harus kita dengar adik-adik. Kenapa? Ya, agar kita bisa menjadi anak yang baik untuk kedepannya. Contohnya, ketika orang tua kita melarang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kita jangan lakukan adik. Nah, ketika orang tua kita bilang, kamu jangan nakal. Nah, kita jangan nakal dengan cara kita ya berlaku baik. Ya. Terus contohnya nih, adik-adik sedang bermain. Ya. Adik-adik sedang bermain terus mamanya bilang, selesai dia mainannya, kalau udah selesai diberesin ya. Nah, kalau mamanya udah ngomong gitu, adik-adik harus beresin. Jangan ketika selesai main dibiarin gitu aja. Nah, itu mah namanya tidak menuruti perkataan dan perintah orang tua. Jadi, ketika kita mau mendengar atau melakukan perkataan dan perintah orang tua, ketika orang tua kita suruh kita untuk melakukan hal yang baik, kita mengerjakannya adik-adik. Yang kedua, poin yang kedua adalah menyenangkan hati orang tua kita. Kak Suji, menyenangkan hati orang tua itu seperti apa sih Kak Suji? Nah, menyenangkan hati orang tua itu adalah belajar dengan giat adik-adik. Karena kalau misalnya kita belajar dengan giat, terus di sekolah kita bisa mendapatkan peringkat yang pertama nih. Wah, orang tua kita pasti senang banget adik-adik. Pasti senang. Kenapa? Karena orang tua kita melihat anaknya itu berprestasi dan pastinya guru-guru juga bangga punya murid yang pintar. Apalagi orang tua kita. Jadi adik-adik semua, cara kita menyenangkan hati orang tua kita adalah yaitu harus belajar dengan giat agar kita boleh memperoleh prestasi dan boleh membanggakan orang tua kita adik-adik. Ada lagi nggak sih Kak Suji contohnya agar kita tuh bisa menyenangkan hati orang tua kita? Ada banyak, apalagi nih ya, kalau orang tua lihat kita rajin ibadah, pasti orang tua kita senang. Rajin berdoa, rajin baca kitab, rajin menyanyi apa Kak Suji? Menyanyi lagu rohani ya, pasti orang tua kita senang. Apalagi orang tua kita lihat kita tuh mengalami perubahan yang benar-benar dari misalnya kita yang dulunya bandel, terus kita berubah jadi baik, ya pasti orang tua kita senang banget lihatnya. Karena kita sudah berubah menjadi lebih baik. Oke adik-adik, ya selanjutnya. Poin yang ketiga, yaitu adalah tidak mempermalukan orang tua dengan buruk. Tidak mempermalukan orang tua kita.
Maksudnya Kak Suji, tidak mempermalukan orang tua itu seperti apa? Nah, kita jangan suka berantem adik-adik sama teman-teman kita yang lain. Contohnya nih, misalnya ada yang namanya Doni. Nah, Doni ini berantem sama Diko. Doni berantem sama Riko di sekolah. Nah, pas ketahuan sama gurunya kalau Doni berantem sama Riko di sekolah, sampai mukanya itu sampai biru karena ditonjok ya sama Riko contohnya nih. Nah, terus orang tuanya dipanggil nih, orang tua Riko sama Doni. Pasti orang tuanya sedih adik-adik. Orang tuanya pasti kecewa, orang tuanya pasti sedih banget, kenapa sih anak aku kok berantem gitu kan. Padahal kan aku udah ngajarin anakku dengan baik di rumah, tapi kok di sekolah malah berantem. Nah, itu tidak menyenangkan hati orang tua kita adik-adik. Itu mempermalukan orang tua kita di depan guru-guru kita, di depan teman-teman kita. Masa teman-teman gak malu sih? Masa adik-adik gak malu kalau misalnya teman-teman adik-adik tuh lihat adik-adik berantem, terus orang tuanya dipanggil, terus dimarahin, diomelin sama gurunya, kan pastinya malu dong kaliannya. Nah, orang tua kalian juga pastinya malu adik-adik, karena perlakuan kita yang tidak baik di luar rumah. Contohnya seperti di sekolah tadi berantem. Nah, itu jangan sampai terjadi sama adik-adik yang di rumah ya. Kak Suji harap adik-adik yang di rumah tuh pasti adik-adik yang baik-baik, yang mau dengar-dengaran, Nah, jangan juga suka buat mamanya marah-marah adik-adik di rumah. Jangan suka buat mamanya kesal. Nanti mamanya sakit. Adik-adik mau lihat mamanya sakit di rumah? Pernah nggak adik-adik lihat mamanya sakit gara-gara adik-adik tuh nakal? Kalau yang pernah, jangan lagi diulangi, kasihan mamanya, kasihan papanya ya. Tapi buatlah melakukan hal-hal yang baik. Nah, misalnya kalau orang tua adik-adik nih sakit nih, Kak Suji harap nih ya adik-adik pasti ngerti deh. Apa sih harus adik-adik lakuin kalau misalnya orang tua adik-adik tuh sakit? Apakah hanya membiarkan saja? Apakah ditinggalin gitu aja orang tuanya sakit? Apakah makin bikin orang tuanya kesal, marah, atau tambah sakit? Jangan ya adik-adik ya, ketika orang tua kita sakit, yang harus kita lakukan adalah menjaga, mendoakan, ya, menghibur, membantu. Membantu itu ya seperti apa Kak Suji? Membantu itu ya kita beres-beres rumah yang kita bisa kerjakan gitu. Kalau misalnya adik-adik belum cukup umur, terus belum bisa kerjain misalnya kayak cuci piring, nggak usah cuci piring, nggak apa-apa, tapi temenin mamanya, jagain mamanya, kasih air minum, kasih makan, suapin. Pasti mamanya seneng banget, ya ampun punya anak yang benar-benar berbakti sama orang tua. Nah, jadi adik-adik, kakak harap ya kita sama-sama belajar ya. Kak Suji juga belajar kok, nggak cuma adik-adik, tapi Kak Suji juga belajar untuk menghormati orang tua Kak Suji agar Kak Suji bisa menjadi orang yang baik. Jagain mamanya, kasih air minum, kasih makan, suapin. Pasti mamanya seneng banget, ya ampun punya anak yang benar-benar berbakti sama orang tua. Nah, jadi adik-adik, kakak harap ya kita sama-sama belajar ya. Kak Suji juga belajar kok, nggak cuma adik-adik, tapi Kak Suji juga belajar untuk menghormati orang tua Kak Suji agar Kak Suji bisa menjadi orang yang baik gitu ya. Adik-adik juga. Oke adik-adik semua. Nah, Kak Suji sudah menceritakan firman Tuhan ini, yaitu menghormati orang tua. Kak Suji harap ya kita gak cuma mendengarkan saja, tapi kita melakukannya juga adik-adik di rumah kita maupun dimanapun kita berada. Dan ingat, gak cuma sama orang tua kita aja adik-adik. Di sini juga dikatakan, jangan lupa ya. Di sini kan dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi nggak cuma orang tua kita yang harus kita hormati, tapi semua orang yang ada di sekitar kita harus hormati mereka juga. Contohnya guru kita di sekolah. Kalau misalnya guru kita lagi
menjelaskan, kita dengar baik-baik gitu ya. Terus misalnya di tempat kita bermain, nah jangan berantem adik-adik sama teman-temannya, tapi main baik-baik. Oke? Terus contohnya lagi itu adalah menolong teman-teman kita kalau teman-teman kita sedang mengalami kesulitan. Contohnya itu misalnya teman-teman kalian itu nggak bisa mengerjakan tugas, kalian bisa bantu kerjain, tapi jangan kasih contekan. Oke? Nah itu contoh kita mengasihi sama kita. Seperti diri kita sendiri adik-adik. Nah jadi kita mengasihi orang lain ya, seperti kita juga mengasihi diri kita. Seperti apa sih Kak Suji? Nah Kak Suji mau kasih contoh nih. Minum yang banyak, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang teratur, pasti sehat. Nah gitu juga kita sama orang lain adik-adik ya. Kita juga harus menjaga solidaritas kita, menjaga sikap kita sama orang lain dengan baik agar tidak ada kesalahan yang bisa membuat pertengkaran antara satu dengan yang lain. Karena itu bisa mengecewakan orang tua kita. Oke adik-adik semua. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Kak Suji harap kita semua bisa melakukannya. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghargai orang tua kami, menghormati orang tua kami, dan menghormati, mengasihi sesama kami Tuhan. Tuhan biarlah kami boleh belajar Tuhan semakin hari dan setiap harinya Tuhan. Agar kami tetap semangat Tuhan melakukan setiap perintah yang Engkau ingin lakukan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai kehidupan mereka dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan. Kau berikan semangat, Kau berkati dalam pendidikan mereka, kesehatan mereka, dan orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.